Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Lestari dari jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Negeri Semarang. Saya akan memenuhi tugas UTS PIP atau pengantar ilmu pendidikan yang berupa menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan sebagai berikut. Menurut pendapat saya, keterampilan yang terkait revolusi industri tentu dapat diintegrasikan dalam pendidikan di Indonesia. Contoh dari keterampilan di dalam revolusi industri sendiri yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan menyelesaikan masalah secara kompleks, keterampilan teknologi dan informasi, dan lain sebagainya. Tentu dari keterampilan tersebut akan mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi. Jika dikaitkan dengan konsepsi dasar pendidikan, keterampilan tersebut akan menunjang peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, spiritualitas keagamaan, dan berguna bagi bangsa dan negaranya, serta memiliki bakat yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Revolusi Industri 5.0 atau Society 5.0 adalah era di mana peran masyarakat berusaha seimbang dengan hadirnya teknologi yang tidak bisa dihindarkan. Di era Society 5.0 akan menjadi sebuah tantangan bagi setiap praktisi pendidikan maupun civitas akademik untuk membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan seperti keterampilan bertahan hidup, keterampilan berpikir kritis, keterampilan konstruktif dan inovatif. Pendidik di Indonesia belum menerapkan metode belajar tersebut, dan otomatis siswa belum memiliki keterampilan berpikir kritis dan konstruktif. Jadi, dapat dikatakan Indonesia belum siap menghadapi revolusi industri 5.0. Namun bukan masalah siap atau tidak siap, Indonesia harus mengambil ancang-ancang menghadapi revolusi industri 5.0 sebagai tuntutan dari perubahan zaman. Dalam konteks pembelajaran, peserta didik harus dibiasakan untuk berpikir kritis dan konstruktif. Cara itulah yang disebut dengan cara berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, dalam arti berpikir secara kompleks, berjenjang, dan sistematis. Kemampuan peserta didik dalam HOTS ini dapat dilatih dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk mengekspor pengetahuan supaya dapat menemukan konsep pengetahuan dari hasil aktivitas. Cara tersebut dapat membuat peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pembelajaran. Menurut Slameto, lingkungan pendidikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar dikelompokkan menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling utama dan pertama dalam menentukan keberhasilan proses belajar, karena sebagian waktu peserta didik berada di rumah. Tentunya dalam kondisi pandemi seperti ini, tentu peserta didik banyak melakukan aktivitas atau belajar di rumah. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat belajar para peserta didik, di mana di lingkungan sekolah nilai-nilai etik, moral, spiritual keagamaan ditanam, disiram, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah adalah wahana yang sangat dominan dalam menentukan prestasi belajar atau keberhasilan dalam proses belajar.
Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang penting di luar dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, karena dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak. Lingkungan masyarakat seringkali tidak terlihat, namun memiliki pengaruh yang besar bagi si anak untuk berprestasi dan rajin belajar. Contoh misalnya terbawa atau mencontoh teman tetangga yang rajin belajar agar menjadi orang yang berprestasi. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan saat ini, mengingat kondisi atau situasi saat ini sedang pandemi COVID-19 yang memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara daring atau di rumah. Maka peserta didik harus menerapkan pola pikir cara baru belajar. Dengan perkembangan teknologi dan internet, saat ini dan mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, pembelajaran dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Kemudian menyiapkan regulasi untuk pengembangan sumber belajar digital dengan pemanfaatan platform yang menyediakan kelas daring yang dilakukan secara masif maupun terbuka menjadi salah satu tren praktik pembelajaran yang efektif untuk dilakukan saat ini. Mencetak tenaga pendidik yang adaptif dalam teknologi pembelajaran. Kemampuan pendidik dalam mendesain strategi belajar menjadi faktor penting atau faktor keberhasilan pelaksanaan pembelajaran daring saat ini. Di antaranya seperti merancang, merorganisir, serta mengendalikan aktivitas dan materi belajar yang interaktif dapat mencapai tujuan hasil belajar nanti. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju akan pendidikannya, dapat bersaing dengan negara-negara yang telah maju dengan pendidikannya. Masalah pendidikan adalah kendala yang terjadi di banyak negara, khususnya di negara berkembang. Pendidikan yang mengantarkan kesuksesan adalah pendidikan yang berkualitas dan yang sesuai dengan porsinya. Pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan pelajar, bukan pelajar yang menyesuaikan dengan pendidikan. Karena setiap pelajar memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Suatu sistem harus bisa mewadahi potensi anak-anak bangsanya agar kelak dapat menentukan karirnya di masa depan. Untuk para pelajar atau generasi saat ini, mulailah rajin belajar agar bisa mewujudkan Indonesia yang maju akan pendidikannya, mewujudkan manusia-manusia yang berkualitas dan manusia yang berguna tentunya bagi bangsanya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.